Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah sejarah matematika kali ini, saya akan membagikan bagaimana cara mudah untuk mengintegrasikan sejarah matematika dalam pembelajaran sesuai dengan topik kita sebelumnya dan penugasan yang saya berikan kemarin, yaitu saudara kan harus membuat pembelajaran history base ya, dengan berbasis history of mathematics. Kali ini saya akan meng-share tentang cara mudah mengintegrasikan sejarah matematika pembelajaran. Nah, cara mudahnya bagaimana untuk mengintegrasikan atau menyisipkan menggunakan pendekatan sejarah matematika dalam pembelajaran. Kalau kemarin mungkin contoh yang saya berikan ada 3 ya kemarin. Yang pertama dari artikelnya yang saya bagi kemarin, yaitu yang pertama pada materi persamaan kuadrat dengan menggunakan pendekatan Babilonia. Terus yang kedua saya berikan materi untuk pembelajaran Pitagoras dengan pendekatan metode Cina kuno. Nah, terus yang ketiga dengan materi pembelajaran trigonometri. Nah, pendekatan yang dipakai kemarin adalah gabungan ya antara pendekatan, intinya di shadow reckoning. Ini gabungan antara sejarah Cina pada masa Islam sama sejarah awal, yaitu tabel tabel of court Ptolemy, kebalik ya. Jadi 3 ini yang sudah saya kenalkan. Terus bagaimana saudara nanti, apakah boleh menggunakan materi yang sama? Tidak masalah, yang penting dengan format yang berbeda, maksudnya desainnya harus beda. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagaimana cara mudah, karena kan cara dalam mengintegrasikan sejarah matematika dalam pembelajaran matematika itu banyak. Kita bisa menggunakan yang kemarin pendekatan dengan sejarahnya. Jadi kita pelajari sejarahnya seperti apa, terus kita cobakan pendekatan sejarah itu dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran. Tapi ada juga cara mudah. Mungkin di sini saya akan share. Saya tidak membahas yang anekdot ya, yang sejarah hanya digunakan sebagai cerita saja, enggak. Tapi di sini harus masuk dalam materinya, bukan hanya cerita tentang kisah-kisah sejarahnya terus nggak ada hubungannya materinya, enggak seperti itu. Jadi untuk yang cara mudah yang saya share di sini kali ini adalah dengan cara menggunakan problem solving dari history of mathematics. Jadi gini, menggunakan problem solving atau pemecahan masalah, soal-soal pemecahan masalah dari sejarah matematika. Nah, problem solvingnya ini dari mana nanti? Ini cara mudahnya ini. Ini yang akan kita bahas. Saudara nanti kalau ingin lebih gampang sebenarnya pakai ini. Awali dari ini, dari menggunakan problem solving dari sejarah matematika itu seperti apa. Nah, nanti bagaimana cara mencari sumber-sumbernya. Jadi ini paling enak karena kita dengan menggunakan permasalahan dari sejarah matematika apapun. Kalian nanti untuk mencari problem solving. Nah, bagaimana mencari problem solving? Nanti ini
Biasanya kan kita sering mendengar pertanyaan dari guru gitu ya. Bagaimana sih cara membuat soal problem solving? Apakah saya harus membuat soal problem solving itu? Apakah nggak ada cara menemukan soal problem solving? Ada. Jawabannya yaitu dari sejarah matematika. Kita bisa mencari soal problem solving dari sejarah matematika. Dari mana? Contoh. Kita lihat. Ya kita harus buka buku-buku sejarah. Misalkan seperti ini. Saya kasih contoh, nanti bukunya mungkin sudah pernah saya share. Nah, misalkan di permasalahan Pitagoras ya. Di Pitagoras kita bisa menggunakan buku sejarah dari Juzang Sonso yang mungkin nggak sumber primernya. Tapi ini saya dapat dari bukunya Frank J. Schwartz sama Kao ya, yang judulnya Was Pythagoras Chinese. Di sini dia men-share soal-soal atau problem solving dari Juzang. Nah, terdapat berapa ini pada halaman ini. Nah, ini the Juzang problem involving right triangle. Di sini disajikan soal-soal sejarah matematika dari Cina itu tadi, dari buku Juzang itu disajikan di sini. Nah, ini soal-soal sejarahnya. Misalkan ini problem 2. Problem 2 ini termasuk metode ya. Nah, terus habis itu ada juga di sini problem 4. Nah, terus a wooden log of diameter 2 inches 5 soon. Nah, ini adalah soal. Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini bisa kita gunakan. Misalkan saudara mau membuat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem base ya. Intinya dengan menggunakan model berbasis masalah gitu. Nah, pendekatannya dengan sejarah, yaitu masalah yang digunakan adalah masalah-masalah dari sejarah matematika. Itu pun bisa dikatakan pembelajaran yang saudara buat atau saudara desain itu dengan menggunakan pendekatan sejarah matematika, karena soal-soalnya itu dari sejarah. Nah, di situ kita nanti bisa cerita, oh soalnya dari mana, dari sejarah ini dan sebagainya. Di sini ada soal-soal sejarah matematika banyak sekali. Nah, ini untuk kasus right triangle atau segitiga siku-siku. Nah, apakah yang lain ada? Ada. Lah, sebelumnya kenapa sih terinspirasi dari sejarah ini? Karena di sini ya, yang buku yang kemarin yang saya share, saudara saya minta untuk mempelajari artikel yang tentang persamaan kuadrat. Saudara bisa lihat di sini di bab halaman ke-59, di situ ada artikel yang judulnya Problem Solving from the History of Mathematics. Di sini dia merangkum sedikit beberapa permasalahan dari sejarah matematika yang bisa digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Kalau bisa tapi dengan History of Matematikanya nggak di tengah ya. Kalau di tengah nanti nggak terlihat. Tapi di awal sebagai awalan pembelajaran. Dari awalan pembelajaran itu seperti apa masalah yang dimunculkan. Misalkan kemarin pada trigonometri ya, saya munculkan pertama pada soal dari Cina kuno, yaitu tentang pengukuran ketinggian gunung ya, dengan menggunakan metode Chongqia seperti itu. Di awal dimunculkan biar kelihatan bahwa itu merupakan sejarah matematika kita tonjolkan dalam pembelajaran. Nah, banyak sama juga seperti yang kemarin yang persamaan kuadrat. Yang persamaan kuadrat kemarin juga pertama disajikan tentang permasalahan Babilonia kuno, bagaimana menyelesaikan, tapi metodenya kemarin yang Babilonia kuno itu metodenya bagaimana dia menyelesaikan dengan menggunakan metode Babilonia kuno itu seperti apa. Nah, sekarang ini problem solving, banyak problem solving di sini. Misalkan ini saya lihat ya, dia menjawab pertanyaan kan sebenarnya di awal. Nah, where can I find some good problems to use in my classroom? A question I am often asked by mathematics teachers. My answer is simple, the history of mathematics. Gampang kan? Jadi di mana saya bisa menemukan problem atau permasalahan yang bisa saya gunakan di kelas? Maka jawabannya singkat, sebenarnya sederhana, yaitu history of mathematics. Nah, apa aja di sini di artikel ini dia membahas beberapa, dia semuanya ya, tapi dia mengumpulkan beberapa problem solving dari history of mathematics. Nah, ini saudara bisa membuat di awal pembelajaran dikenalkan dengan history itu. Seperti itu. Dengan menggunakan model
PBL ya, problem based PBI, problem based instruction atau PBL, problem based learning sama aja. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini diambil dari Juzang juga. Ini. Saudara perhatikan yang ini. Ini. Nah, reach sand against the wall. If it move down 9 feet at the top, the lower slide away 27 feet. Oh no, bukan, ini bukan dari Juzang, ini yang dari Babylonian kuno. Nah, how long is the reed? How high is the wall? Seperti ini. Ini adalah contoh soal dari sejarah matematika. Nah, ini juga ada yang jadi Cina itu ya. A bamboo shot 10 feet tall has a brick near the top. The configuration of the main shot and its broken portion forms a triangle, dan seterusnya. Ini adalah contohnya. Banyak ya ini. Nah, kalau bisa digunakan soal-soal yang kontekstual, sehingga nanti feel-nya dapat juga. Nggak hanya soal-soal yang hanya berbasis pemecahan masalah biasa, tetapi pemecahan masalah yang berbasis kontekstual juga, yang merupakan soal dengan kontekstual. Nah, ini juga banyak. Ini, a tree of height is 20 feet has a circumference of 3 feet. Nah, ini yang kemarin di Cina itu. Dia ambil, dia banyak. Ya, silahkan disimak. Kemarin saya sudah bagikan buku ini. Ini ada banyak sekali kumpulan sejarah matematika. Terus, bagaimana Pak? Nanti apakah ada lagi buku lain yang bisa kami jadikan referensi? Ada, bisa. Nah, kalian kan bingung nanti, ini kan kalau yang sudah ada ini kan Pitagoras, trigonometri, sama persamaan kuadrat. Kalau materi lain bagaimana? Oh, bisa. Saudara nanti bisa membuka buku ini. Nah, kemarin juga saya sudah kasih sepertinya filenya, A History of Mathematics and Introduction, third edition. Nah, di sini ini bagus. Nah, di sini nanti saudara bisa mencari misal ya, pada saudara mau menggunakan materi SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Jadi berangkatnya macam boleh dari saudara bisa berangkat dari materinya dulu, cari sejarahnya, atau baca sejarahnya dulu, nanti materi yang cocok apa gitu. Nah, misalkan dari SPLDV, maka saudara bisa lihat di sini. Nah, di bagian kiri ini saudara lihat, di sini kan ada ya sejarah dari macam-macam, part 1 Ancient Mathematics sama Medieval Mathematics. Biasanya SPLDV itu muncul di Ancient Mathematics atau matematika yang kuno ya. Nah, misalkan dari apa gitu ya, Egypt, Mesopotamia, ada nggak tentang itu? Terus the beginning of ini ada nggak? Nah, nanti dicari setiap saya. Nah, cara mencarinya saudara lihat sederhananya, lihat di buku ini bagian akhir sendiri. Nah, ini di bagian akhir sendiri, yaitu pada ini Appendix E, bagian A2, Sample Lesson Ideas to Incorporate History. Atasnya ini lebih sederhana, Course and Topic ya, di atasnya yang A1. Course and Topic. Nah, di sini dia menyajikan beberapa topik yang lengkap. Using this textbook in teaching mathematics. Lihat di sini. Tepatnya pada halaman 931. Nah, di sini ada topik-topiknya. Misal, ini banyak ya topik-topiknya. Pre-aljabar, elementary aljabar. Misal, saudara mau mengajarkan tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Nah, kita cari sekarang. Linear equation, proportion, system of linear equation. Nah, ini dilihat. Di sini ada elemen di bagian elementary aljabar, ada juga system of linear equation. Di mana? Di bab 124, 741, 1221. Kita cek di sini. Nah, berarti kita cek tadi, misalkan ya, simple of linear equation. Linear equation. Tadi babnya tentang apa? Di babnya itu tentang apa saja di sini? Nah, system of linear equation 124. 124 berarti artinya dia pada part 1, 12 itu pada Mesopotamia bagian keempat. Nah, nanti dicatat di sini. Seperti itu. Dicatat di sini. Nanti di sini tentang apa saja? Bagian 1,
2, 4. Terus apalagi. Nah, nanti sejarahnya saudara petakan. Kalau sudah ketemu sejarah-sejarahnya, nah, di buku itu tadi, baru disusun pembelajarannya. Seperti itu. Itu adalah cara sederhana bagaimana membuat desain atau merancang pembelajaran yang berdasarkan sejarah matematika. Jadi ingat ya, dibuka di buku ini yang History of Mathematics, di situ lengkap. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, dan jangan lupa untuk terus berkreasi membuat desain pembelajaran, inspirasi pembelajaran dari sejarah matematika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.